Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada saat ini, kiranya kasih Tuhan yang menyertai kita semua. Sebelum kita melanjutkan segala pekerjaan kita pada hari ini, sejenak marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru untuk kita. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang maha kasih kepada umat ciptaanmu. Kami boleh melewati malam yang gelap dan kembali menerima napas kehidupan. Di pagi hari ini juga ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi nas renungan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini pasti ada di antara kita yang sedang menantikan dan mengharapkan janji-janji Tuhan. Ada di antara kita yang sedang menantikan jodoh, menantikan pekerjaan, menantikan kehadiran seorang anak dalam keluarga, menantikan begitu banyak hal yang menjadi kerinduan kita. Kita menantikan kapan penggenapan janji Tuhan bagi kita. Saudaraku, sebuah syair lagu yang populer memberi jawabannya bagi kita. Janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta Tuhan itu seperti sungai yang mengalir, betapa dalamnya kasih Tuhan. Syair lagu ini mau menyampaikan kepada kita lewat renungan pada hari ini, yaitu janji Tuhan tak pernah terlambat digenapi. Tuhan tidak pernah melalaikan janjinya. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Kita tidak akan pernah kecewa bila kita berpegang pada janji Tuhan. Memang waktu penggenapan janji Tuhan belum tentu sesuai keinginan kita, sebab waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita sebagai manusia. Tuhan memandang waktu dari sudut kekekalan. Di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan dapat menyelesaikan dalam satu hari apa yang menurut perkiraan kita memerlukan 1000 tahun. Dan Tuhan dapat mengambil waktu 1000 tahun untuk melakukan sesuatu yang kita ingin agar dilakukan dalam satu hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Kristen di masa surat 2 Petrus mengalami goncangan iman. Pengharapan umat sedang goyah. Mereka sedang menantikan janji kedatangan Kristus kembali. Mereka begitu mengharapkan hari Tuhan segera tiba. Ternyata hari Tuhan belum tiba. Kedatangan Yesus kembali belum menjadi kenyataan. Lalu muncullah kelompok guru palsu yang menganggap janji tentang hari Tuhan itu adalah omong kosong. Umat Kristen diejek dan diolok-olok. Dalam situasi seperti itu, surat Petrus yang kedua ini memberi nasihat tentang Tuhan yang kekal dan tidak dibatasi ruang dan waktu. Waktu kedatangan Yesus yang kedua kali ada dalam kedaulatan Allah. Tidak seorang pun yang dapat memperkirakan waktu itu.
Yang dapat jemaat lakukan adalah menanti dengan sikap berjaga-jaga. Umat Tuhan diingatkan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Meski terasa lama, Tuhan tidak pernah melupakan janji kedatangannya. Waktu Tuhan berkaitan erat dengan kasih-Nya kepada manusia. Tuhan masih ingin memberi waktu kepada manusia agar mengenal Dia dan bertobat dari dosa mereka. Jika Yesus belum datang juga, hal itu harus dilihat sebagai tanda kesabaran dan kasih-Nya. Oleh sebab itu, orang-orang yang bertobat dan percaya serta menggunakan waktu anugerah Tuhan untuk berlaku benar adalah orang-orang yang kelak menikmati janji Tuhan dalam kehidupan kekal. Lewat firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjalani waktu penantian dan masa kesabaran Tuhan untuk berbenah. Bukalah hati agar firman Tuhan mengoreksi kehidupan kita. Dan jalanilah hidup dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bercacat dan tak bernoda. Artinya janganlah hidup seenak hati, tapi isilah masa penantian dengan kehidupan rohani yang berkualitas dan hasilkanlah buah-buah kebenaran dalam hidup kita. Serta kerjakanlah segala tanggung jawab kita sambil menantikan kedatangan Tuhan kembali. Ia sudah datang, akan datang kembali. Janjinya iya dan amin. Kasih-Nya tetap menanti kita untuk berbalik dan bertobat. Tuhan tidak pernah melupakan janji-Nya. Berbahagialah orang yang beriman yang tetap setia menanti janji-janji Allah. Berbahagialah orang yang beriman yang menggunakan waktu anugerah Tuhan dalam hikmat. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah kecewa bila sesuatu yang kita nantikan belum menjadi kenyataan. Ingatlah, waktu Tuhan bukanlah waktu kita, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang jawaban Tuhan tidak mudah dimengerti. Tetaplah percaya meski melewati berbagai cobaan, karena Tuhan pasti yang terbaik bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini yang sudah kami dengarkan, di mana firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tetap senantiasa berjaga-jaga akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan kami mau tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan kami serta melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Agar kelak Tuhan datang, kami tidak hidup bercacat dan bernoda. Berkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkatilah aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terlebih ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit dan di rumahnya. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk mengangkat segala penyakit yang mereka derita. Yang memiliki pergumulan, Engkaulah ya Tuhan yang menguatkan serta menopang mereka. Yang sedang dalam duka cita, kami tahu Engkau adalah sumber penghibur. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.